Mintalah pertolongan kepada Allah, kata Nabi Muhammad, bil ghadwati, di waktu pagi, ya, di waktu pagi, warauhati, di waktu sore, ya, wa syai'in minad duljati, dan mintalah kepada Allah pertolongan di sebagian waktu malam. Jadi maksudnya pagi, siang, sore, malam selalu mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ini selalu kita minta. Tanpa kita sadari, kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kita tidak faham dengan apa yang kita baca. Ini pentingnya di saat kita minta, kalau kita faham dengan apa yang kita baca, insya Allah lebih cepat untuk dikabulkan. Karena kita faham apa yang kita minta. Karena ada orang itu wis pokok bahasa Arab diamini. Nggih. Pokok bahasa Arab diamini. Nanti ada orang Arab ngomong bahasa Arab, dia muncul amin, ya. Makanya ini apa namanya, kalau mau berdoa itu lihat, ya, difahami dulu, dipelajari dulu ini doa apa. Biar apa? Biar tidak keliru, ya. Takutnya ternyata doanya ini bertolak belakang dengan keinginan jenengan, ya. Misal dalam riwayat, ya, Nabi Muhammad pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama rombongan orang-orang miskin. Nah, kalau kita tidak pelajari dulu, pokok ini doa dari Nabi ini pasti mujarab ini. Jangan doa tiap habis salat, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Datang ke rumahnya kiai, ya. Datang ke rumah ustaz, kenapa sih rezeki saya ini kok seret terus, Ustaz? Ya salah jenengan sendiri, mintanya jenengan seperti itu kan gitu. Jadi difahami dulu. Nah, kita tanpa kita sadari setiap hari kita minta pertolongan kepada Allah. Setiap salat berarti 17 kali. Karena kita 17 kali minta. 17 kali kita minta kepada Allah. Kalau memang salat kita hanya salat wajib saja. Tapi kalau kita tambah dengan salat sunnah, berarti lebih daripada 17 kali. Apa itu? Di saat kita baca suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamulah ya Allah kami minta pertolongan. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah. Apa pertolongannya? Di antaranya ihdinas siratal mustaqim, berikan kami hidayah ke jalan yang lurus ya Allah. Jadi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong merasa punya tenaga sedikit kemudian langsung mau beramal yang banyak, maka tidak akan lama nanti umur amalnya. Bahkan diceritakan dalam sebuah hadis, ya, pernah Rasulullah SAW itu masuk ke dalam masjid. Dari sahabat Anas, dakhala Nabi SAW ilal masjid atau al-masjidah fa idza hablun mamdudun baina sariyatain. Nabi masuk ke dalam masjid, tiba-tiba Nabi itu melihat ada tali. Ada tali yang diikat di dua tiang. Jadi tiang seperti ini, ya. Ada tali diikat. Jadi menghalangi tali itu. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ma hadzal habl?" Tali siapa ini? Kenapa talinya ini diikat di antara dua tiang? Kemudian mereka para sahabat menjawab, "Hadza hablun li Zainab." Ya Rasulullah, ini tali adalah punyanya Sayyidah Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Tujuannya adalah kalau dia mulai lemah dalam beribadah, dia mulai lemah dalam salat, dia ikatkan tubuhnya di tali ini ya Rasulullah. Sampai diikat, ini saking semangatnya ibadah ini, ya. Sampai diikat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata, "Hulluhu." Lepaskan tali ini, ya. Lepas talinya. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Salatlah kalian di saat kalian semangat. Ini sudah jelas, Sayyidah Zainab menjalankan salat takut kalau dirinya lemas atau sudah mulai muncul lelah, diikat. Tentunya ini salat sunnah, ya. Salat sunnah. Jadi
Jangan disalahartikan, oh sholatlah di saat giat, ya sudahlah. Kalau saya semangat sholat duhur ya tak sholat duhur, kalau tak semangat ya sudah duhurnya kapan-kapan aja. Nah, tidak boleh kalau seperti ini. Wajib, tidak ada tawaran kalau untuk yang wajib. Ini sunnah. Kata Nabi Muhammad, sholatlah kalian di saat semangat. Faida fatara, kalau kalian merasa lemah, falyargud, maka tidurlah, istirahatlah, kata Nabi Muhammad. Malah suruh tidur sama Nabi Muhammad. Suruh sih istirahat. Dikatakan Nabi Muhammad pernah mengatakan, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu naum. Kalau ada orang yang sholat dalam keadaan ngantuk, maka tidurlah terlebih dahulu sampai ngantuknya hilang. Sampai ngantuknya hilang. Nah, ini pentingnya ngaji ya seperti ini ya. Kalau cuma asal baca terjemahan wah bisa jadi salah paham ini. Lek awakmu ngantuk wis turu wae. Salate bar ngantuk ilang. Ya subuhnya jam 12 siang bisa. Nggih. Subuh masalahnya ngantuk terus, nggih. Kapan subuh ora tau ngantuk? Bisa dihitung seminggu bisa sekali aja paling subuh ndak ngantuk, nggih. Nah, ini bisa bahaya kalau cuma baca terjemahan. Memang artinya menurut kalimatnya, idana asa ahadukum wa huwa yusalli, kalau kamu sholat dalam keadaan kamu ngantuk, maka tidurlah dulu sampai nanti ngantukmu hilang. Kalau sudah hilang baru sholatlah. Nah, kalau ini diarahkan ke sholat subuh, wah semangat semuanya nih, nggih. Oh, ini. Jadi sholat subuh jam 9 pagi itu tidak masalah. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Kalau kamu ngantuk tidur dulu. Ini bahaya ini. Ini yang dimaksud Nabi Muhammad adalah salat sunnah. Kenapa seperti itu? Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfir fa yasubbu nafsa. Karena sungguhnya kalian jika sholat dalam keadaan ngantuk, kalian tidak sadar. Akhirnya nanti yang ada penyesalan. Yang ada penyesalan. Misal sudah sholat 4 rakaat sholat duha, begitu selesai baru ingat, tadi baca Fatihah enggak ya? Ngantuk sih saya tadi, mau ngulangi lagi kok males. Ya Allah, coba tadi tidak ngantuk kan enak, ada kepikiran. Nah, sejauh-jauh kadang subuh pun juga seperti itu ya. Ini nyata ini, tapi memang tidak boleh kita menggabungkan atau menyandarkan hadis ini dalam urusan sholat subuh, tidak boleh. Cuman kadang kan ada penyesalan. Subuh ngantuk lali kunutan. Nggih. Setelah salam baru ingat, ya Allah, kira sholat subuh lali orang kunutan aku. Ya. Gimana? Rasanya ya? Ada penyesalan di hati, sudah tidak kunutan, tidak ditambal dengan sujud sahwi lagi. Ya. Merasa sholatnya sudah sempurna, ngantuk. Dan setan itu seperti itu. Begitu salam langsung hilang ngantuknya kadang. Nggih. Salat subuhnya selesai, tidak tidur dia. Facebookan, ngabsen status WhatsApp, Instagraman, tidak tidur. Nanti sampai berangkat kerja, di tempat kerja pun kadang tidak ngantuk. Ya memang ini godaannya setan, harus dilawan. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau kalian salat dalam keadaan ngantuk, kalian nanti akan menyesali daripada perbuatan kalian sendiri. Malah yang ada jadi terpaksa nanti. Ya Allah, tadi sudah sholat duha ngantuk baca Fatihah enggak ya saya? Kalau enggak baca Fatihah kan enggak sah salatnya. Sudahlah tak ngulang lagi. Akhirnya ngulang yang kedua kalinya, terpaksa hatinya. Tidak ikhlas lillahi ta'ala.